Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Kenny. Kita masih melanjutkan tentang teks cerita sejarah. Adapun kompetensi dasar yang akan dipelajari pada hari ini adalah berdasarkan kurikulum nasional yaitu 3.40 menganalisis kebahasaan cerita sejarah atau novel sejarah. 4.40 menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Selanjutnya, kurikulum khas Darut Tauhid diambil dari 3.9 yaitu mengetahui dan menerapkan ciri dari sifat tablik melalui konsep seni berkomunikasi BAL, benar, akurat, lengkap. 4.9 menyampaikan informasi dengan konsep seni berkomunikasi BAL, benar, akurat, dan lengkap. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui literasi materi PDF dan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami kaidah kebahasaan teks cerita sejarah dengan baik dan benar. Melalui literasi materi PDF dan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami unsur-unsur teks cerita sejarah dengan baik dan benar. Melalui literasi materi PDF dan video pembelajaran, peserta didik dapat menulis teks cerita sejarah dengan baik. Yang terakhir, melalui literasi materi PDF dan video pembelajaran, peserta didik dapat menyunting teks cerita sejarah dengan baik. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Apa itu kaidah kebahasaan teks cerita sejarah? Kaidah merupakan aturan atau rambu-rambu kebahasaan dalam teks cerita sejarah yang menjadi ciri khas penggunaan kebahasaan berbeda dengan teks lainnya. Yang pertama yang dapat kita temukan kaidah kebahasaan pada teks cerita sejarah yaitu menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Misalnya, ketika itu belum ditemukan peralatan yang menggunakan logam, semuanya berbahan panah. Mana yang dikatakan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau? Di kalimat tersebut terdapat kata ketika itu. Ketika itu bisa menjadi ciri bahwa kalimat tersebut atau peristiwa tersebut sudah terjadi pada masa lampau. Selanjutnya yaitu adanya pronomina atau kata ganti. Pronomina merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda, menamai orang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya, ia sedang bermain bola tadi. Mana yang dikatakan pronomina atau kata ganti di sini yaitu adalah kata ia. Ia merupakan pronomina orang ketiga tunggal. Selanjutnya yaitu ada frasa adverbial. Frasa adverbial adalah gabungan kata yang menunjukkan kejadian, waktu, dan tempat. Frasa di sini yaitu menunjukkan gabungan kata, yaitu lebih dari satu kata, terdiri dari 2 atau 3 kata yang mempunyai makna yang baru. Contohnya, tadi pagi ia tidak sarapan. Tadi pagi dikatakan sebagai frasa adverbial. Kenapa? Karena tadi pagi adalah menunjukkan gabungan kata keterangan waktu. Tadi pagi merupakan frasa adverbial waktu. Atau contoh lainnya, kemarin siang, ketika siang,
dan lain sebagainya. Selanjutnya, verba material. Verba material adalah verba yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Misalnya, Andi menjatuhkan gelas yang ada di meja. Kata verba material ini merupakan kata kerja yang sifatnya aktif, yaitu adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian, konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Konjungsi temporal atau kata sambung waktu digunakan untuk menata urutan peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita sejarah. Contohnya, ia menunduk lalu berlari dengan kencang. Kata lalu menunjukkan konjungsi temporal karena kata lalu menunjukkan waktu, menunjukkan lanjutan waktu, kata sambung waktu yang dapat menjelaskan kalimat sebelumnya dilanjut dengan kalimat berikutnya. Kemudian masuk ke dalam unsur-unsur teks cerita sejarah. Adapun unsur-unsur dalam teks cerita sejarah yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan utama atau ide pokok yang menjadi dasar dari sebuah cerita. Nah, biasanya dalam cerita sejarah, tema ini mengaitkan dengan pengalaman masa lampau. Kemudian ada latar atau setting. Latar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latar waktu, suasana, dan tempat. Tempat terjadinya cerita sejarah tersebut berlangsung. Kemudian ada tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terdapat pada sebuah cerita sejarah. Dalam sebuah cerita sejarah, tokoh dapat berupa peristiwa apa atau siapa yang menjadi sejarah. Kemudian alur. Alur adalah urutan peristiwa pada sebuah cerita sejarah dan umumnya berdasarkan pada hukum sebab akibat. Hal ini berkaitan dengan cerita sejarah. Cerita sejarah bisa mirip dengan teks eksplanasi yang dalamnya itu mengandung sebab akibat. Begitupun teks cerita sejarah. Adanya sebuah peristiwa, pasti di dalamnya ada hal-hal yang memicu atau menjadi penyebab terjadinya sebuah sejarah itu terjadi. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk menulis teks cerita sejarah? Apa yang bisa kalian lakukan? Bagaimana untuk mengawalinya? Yaitu yang pertama, menentukan peristiwa. Nah, untuk menentukan peristiwa, kalian dapat mencari peristiwa apa yang menarik untuk diceritakan. Kemudian setelah kalian menemukan peristiwa tersebut, kemudian kalian mencari tahu tentang peristiwa itu lebih jauh, lebih dalam, tentang apa peristiwa yang akan diceritakan tersebut, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi, serta mengapa dan bagaimana kejadian dari peristiwa tersebut, atau 5W1H. Kemudian mengumpulkan berbagai sumber yang mendukung untuk menceritakan peristiwa-peristiwa yang sudah terangkai tadi. Kemudian selanjutnya yaitu menulis kronologi kejadian. Tentunya menulis kronologi kejadian ini harus berdasarkan tahapan-tahapan peristiwa sejarah tersebut agar terjadinya
cerita sejarah yang baik secara kronologi sesuai periodisasi peristiwa penting yang terjadi. Kemudian setelah kalian mengumpulkan atau melakukan langkah-langkah tadi, kalian bisa menyusun cerita sejarah. Tentunya kalian dapat memakai bahasa kalian sendiri dan harus memperhatikan kaidah kebahasaan berdasarkan ejaan bahasa Indonesia dan pemilihan diksi yang tepat. Menyunting teks cerita sejarah. Setelah kalian bisa menulis cerita teks sejarah, kalian tentunya harus bisa menyunting teks cerita sejarah. Apa saja yang bisa dilakukan? Yaitu yang pertama, membaca dengan saksama cerita sejarah dari awal hingga akhir. Memastikan memiliki struktur yang sesuai. Struktur, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Kemudian, jika ada yang tidak sesuai dengan struktur, maka perlu diperbaiki tanpa mengubah substansi teks. Kemudian, memeriksa kaidah kebahasaan berdasarkan ejaan bahasa Indonesia. Baik itu menyangkut penulisan huruf, penggunaan huruf kapital, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penggunaan tanda baca, serta diksi yang digunakan, baku atau tidaknya kata yang digunakan. Kemudian, setelah itu menandai kesalahan penggunaan ebi dan diksi yang sudah ditemukan tadi. Terserah menandai seperti apa, yang penting kalian dapat dipahami ketika kalian menyunting apa yang sudah ditandai tadi. Kemudian memperbaiki kesalahan bahasa baik ebi atau diksi atau pilihan kata. Setelah itu, jika dirasa sudah dilakukan langkah-langkah dari awal sampai memperbaiki kesalahan bahasa baik ebi atau diksinya, kalian dapat mempublikasikan teks cerita sejarah yang telah disunting tadi. Baik, untuk pembelajaran kaidah kebahasaan dan unsur-unsur dirasa cukup. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan untuk kalian mempelajari atau menulis cerita sejarah. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.